Islam bertanya, ketika orang Kristen membuat tanda salib, apakah itu berarti mengimani salib? Menariknya, ketika pertanyaan ini dilempar kepada seorang Protestan, jawabannya justru menunjukkan bahwa tanda salib itu dipahami secara keliru. Kalau begitu, apa sebenarnya makna tanda salib dalam iman Kristen? Jadi teman-teman, beberapa hari lalu beredar video di TikTok tentang diskusi antara Edis TV dengan seorang Islam bernama Al-Akbar Itakullah, ya, seperti di gambar ini, ya. Jadi ketika dalam video itu si bapak itu bertanya, Edis, apakah tanda salib itu diimani? Dan di situ Edis memberikan jawaban yang membingungkan. Lalu Edis bertanya balik, maksud Anda salib? Nah, dan si bapak itu sambil memperagakan, ya. Ini loh salib, tanda salib yang biasa dibuat orang Kristen, tanda salib, ya. Lalu kata Edis, iya, salib kan? Maksud Anda kayu salib? Nah, merasa tidak puas dengan jawaban itu, bapak itu juga akhirnya seperti orang pasrah, bahwa dia bertanya sesuatu dan ingin mendapatkan jawaban yang mendalam gitu, ya. Misalkan makna atau alasan teologis di balik tanda salib yang dibuat orang Kristen itu. Nah, di sisi lain Edis itu menanggapi dengan merujuk pada kayu salib itu. Iya, kayu salib, ya. Dan di situ memperlihatkan tidak adanya titik temu antara maksud si bapak ini lalu kemudian dengan jawaban Edis. Nah, saya ketika saat itu melihat video mereka, kemudian saya screenshot, ya, gambarnya seperti ini. Saya langsung teringat, iya, Edis pasti tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Karena Edis seorang Protestan. Kalau tidak salah, Edis itu kan Oneness, ya. Jadi sangat wajar Edis tidak bisa memahami atau tidak bisa menjelaskan pertanyaan yang dilontarkan si bapak itu, ya, si bapak ini. Sementara tanda salib itu hanya dilakukan oleh orang Katolik. Mungkin maksud si bapak itu kan karena seringkali melihat orang buat tanda salib ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, itu arah pertanyaan si bapak itu sebenarnya. Dan dia ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh kenapa orang Kristen melakukan tanda salib dan apakah itu diimani. Sebagai seorang Protestan, ya, tentu Edis tidak bisa menjelaskan, ataupun barangkali kalaupun Edis bisa menjelaskan, ya seperti itu. Rasanya kurang memuaskan dari pertanyaan si bapak itu. Bapak itu juga akhirnya pasrah dengan ekspresi yang kayak, ya udahlah, terserah kamu deh Edis mau jawab apa. Yang penting saya bertanya kepada kamu yang mengaku selama ini sebagai orang Kristen, tapi rupanya nggak ada jawaban yang pasti. Nah, di situ saya kemudian juga di video ini saya membagikan video ini. Ini juga untuk buat kita orang Katolik, ya, yang memang mempraktekkan tanda salib itu, ya. Jadi pertama-tama saya ingin bilang begini, untuk teman-teman Islam, ya, tanda salib apa yang diperagakan orang-orang Kristen, ya, terutama Katolik, ini hanya berlaku di Katolik, tidak untuk orang Protestan. Di Indonesia, Katolik dan Protestan itu kan diakui sebagai agama resmi, agama sah, dan dua-duanya diterima baik sebagai agama yang berbeda. Walaupun kenyataannya bahwa karena Protestan itu kan banyak denominasi gerejanya, alirannya beda-beda. Maka kemudian dalam nomenklatur itu belakangan disebut sebagai Kristen saja, sementara Katolik, ya Katolik, ya. Tanpa bermaksud meniadakan bahwa Katolik itu bukan Kristen. Orang Katolik itu orang Kristen sejati, ya. Maka kita akan melihat tanda salib ini. Ini juga bentuk edukasi saya atau edukasi buat kita orang Katolik, ya. Barangkali orang Katolik sendiri juga mungkin tidak atau belum paham apa sih maknanya tanda salib yang digunakan atau yang dilakukan setiap saat, ya, dalam hidupnya. Dan di sisi lain, semoga penjelasan ini juga bisa membantu teman-teman umat Islam terlebih dan umat agama yang lain, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu, bisa memahami apa yang dilakukan orang Katolik
ketika di ruang publik ya, atau yang lebih familiar kan kita bisa melihat kayak para pemain sepak bola modern ini kan seringkali habis mencetak gol pasti selalu tanda salib sebagai ucapan syukur sambil nunjukin. Ya, kita sebut aja kayak Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi dan masih banyak pemain top dunia yang mengekspresikan rasa syukurnya dengan tanda salib sebelum masuk lapangan, ya, ketika mereka mencetak gol atau saat mereka meninggalkan lapangan, pasti tanda salib. Bagi orang Katolik, tanda salib adalah tanda kemenangan Kristus, ya, identitas. Harapan saya begini, ketika teman-teman Islam di luar, ya, ketika kita berbaur di luar, di masyarakat, di lingkungan kerja atau dimanapun saja kita berjumpa dengan orang yang melakukan tanda salib, membuat kayak gini, teman-teman Islam pasti atau agama lain pasti sudah tahu, oh itu orang Kristen, orang Katolik. Nah, karena teman-teman kita yang dari Protestan itu tidak melakukan. Lalu kita akan lihat nih, apakah ada dasar biblisnya orang Katolik melakukan tanda salib itu? Kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan selalu saja dilontarkan oleh teman-teman Kristen, teman-teman Protestan atau Muslim, ya. Ini dalam dunia apologetika ini menjadi pertanyaan yang lumrah yang selalu akan kita dapati. Jadi sebelum kalian bertanya, saya akan sediakan dasar biblisnya, ya, dasar Alkitab. Kenapa orang Katolik memakai atau kenapa orang Katolik menggunakan atribut tanda salib itu? Pada saat umat Katolik membuat gerakan tanda salib dengan formula dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, itu menunjukkan umat Katolik atau orang Katolik itu menyatakan imannya kepada Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dasar biblisnya itu kita merujuk pada Matius 28 ayat 19. Ya, bunyinya kurang lebih begini. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itulah dasarnya. Lalu tanda salib itu juga mengingatkan identitas orang Katolik, terutama pada saat dia dibaptis, ya. Bahkan orang Kristen Protestan juga sama. Sebagai pengikut Kristus sama kok menerima pembaptisan, ya. Jadi pada saat kita dibaptis kan kita pasti ingat kata-kata yang disampaikan Romo atau di Protestan itu oleh pendeta, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga seharusnya Edis juga bisa menjelaskan itu. Maknanya apa? Dasar teologisnya mana? Tidak membingungkan jawabannya. Tidak mengaburkan pertanyaan dari Bapak ini yang meminta penjelasan itu, apakah diimani atau tidak. Kalau orang Katolik kan jelas, tanda salib itu adalah ungkapan atau pernyataan iman kepada Allah Tritunggal. Sekaligus tanda salib itu juga mengingatkan dia, seorang Katolik itu, pada saat dia dibaptis. Lalu gerakan salib yang kita lakukan, gerakan salib itu menunjuk kepada Kristus dan makna penebusannya. Gerakan itu kan membentuk simbol salib, ya, simbol kayu salib yang begini, ya. Tapi gerakan itu, simbol itu bukan berarti orang Katolik atau orang Kristen menyembah kayu itu, menyembah kayu salib itu. Bukan itu maknanya. Tapi makna di balik forma itu maknanya. Nah, ini dasar biblisnya ada di mana? Kita cek di 1 Korintus 1 ayat 18. Di situ kan Paulus mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah bagi mereka yang diselamatkan. Lalu kita juga bisa lihat di Galatia 6 ayat 14. Di situ juga Paulus mengatakan bahwa ia bermegah dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Itu. Lalu pertanyaannya, apakah Alkitab memerintahkan? Ini biasanya di teman-teman dari Protestan atau bahkan beberapa yang Islam juga akan bertanya seperti itu. Apakah tanda salib itu merupakan perintah Alkitab untuk melakukannya? Gerakan dari dahi turun ke dada, ya, bahu kiri dan bahu kanan. Nah, untuk pertanyaan itu memang jawabannya bahwa tidak ada perintah secara eksplisit dalam Alkitab. Terus kalau tidak ada, mengapa orang Kristen dari abad-abad awal sampai dengan sekarang melakukan terus hal itu? Ini penting diketahui bahwa tanda salib itu
dalam perkembangannya merupakan tradisi liturgis Kristen dalam gereja. Jadi dipraktekkan dan dikembangkan ya, berabad-abad sampai hari ini. Jadi ketika orang Katolik atau orang Kristen melakukan tanda salib, makna yang bisa dipetik itu kurang lebih begini. Aku percaya kepada Allah Tritunggal dan aku menempatkan hidupku di bawah salib Kristus. Jadi pertanyaannya, apakah tanda salib berarti mengimani salib? Jawabannya bisa iya, tetapi dengan pengertian yang tepat. Bahwa Katolik tidak mengimani kayu yang merupakan benda mati itu sebagai Allah. Sebaliknya, yang diimani itu adalah Kristus yang wafat dan bangkit. Jadi bagi kita orang Katolik ya, membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ini adalah identitas. Kalau dari garis waktu, tanda salib itu sudah menjadi simbol penting dalam komunitas Kristen awal ya. Jadi kurang lebih tahun 200 sampai 220 Masehi. Tetapi pembuatan tanda salib itu sebenarnya kalau dari tulisan-tulisan Tertullianus itu baru terlihat jelas umat Kristen awal membuat tanda salib di tubuh mereka itu mulai abad ketiga. Mulai jelas terlihat dipraktekkan itu. Dalam tulisannya berjudul De Corona. Itu kurang lebih tahun 155 sampai tahun 220 Masehi. Dalam De Corona itu, Tertullianus menulis bahwa orang Kristen membuat tanda salib pada dahi dalam aktivitas mereka sehari-hari. Ketika mereka keluar masuk rumah, ya, makan, mandi, bahkan sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Itu komunitas Kristen awal itu melakukan kebiasaan itu. Lalu di abad keempat dalam perkembangan selanjutnya oleh Santo Cyrillus dari Yerusalem juga menjelaskan hal ini, ya, praktek tanda salib ini. Cyrillus berbicara tentang salib sebagai materai, ya, dalam hal ini materai iman yang dibuat dengan jari pada dahi, ya, ini. Kita juga biasa melakukan itu ya, atau Romo memberkati anak-anak di hari Minggu itu juga di dahi, kadang-kadang ya, dahi atau ya penumpangan tangan, tapi lumrahnya itu simbol tanda salib di dahi ini. Kita mau bepergian, ya, orang Katolik kalau mau bepergian, kadang-kadang keluarga atau orang tua atau pasangan, ya, mereka memberikan berkat berupa tanda salib kecil di dahi. Ya. Mungkin kalian juga biasa melakukan hal itu. Ini tuh menunjukkan apa? Tanda salib itu semakin dikenal luas sebagai praktik liturgis dan identitas iman yang kuat. Lalu praktek menggerakkan tanda salib di tubuh itu di abad ke-7 itu semakin menyebar luas ke gereja barat ya. Namun belum ada bukti yang jelas yang mengatakan bahwa pada abad itu orang Kristen sudah melakukan tanda salib yang besar begini ya. Kemudian distandarisasi ya, sebagai gerak liturgis itu distandarisasi pada abad pertengahan. Nah, periode inilah praktek menggunakan tanda salib yang besar itu semakin mapan, terutama di gereja barat. Dan ini bukan bentuk universal ya, dalam artian bahwa semua orang Kristen ya, orang Katolik pasti akan melakukan gerak yang dari dahi, dada, lalu bahu kiri dan kanan. Ini bukan gerak universal atau gerak menyeluruh ya. Gerak tanda salib dari dahi, dada dan bahu kiri dan kanan ini secara umum berlaku di gereja barat atau gereja Latin. Ini berbeda dengan tradisi dalam gereja Kristen Timur atau gereja Katolik Timur. Nah, termasuk juga gereja Ortodoks Bizantium. Mereka menggunakan tanda salib ya, dahi, dada, ke kanan lalu ke kiri ya. Jadi itu tanda salib yang kita lakukan sehari ini berkembang secara bertahap selama berabad-abad dari abad ketiga sampai dengan hari ini. Itu perjalanan sejarah dari durasi waktu ya, dari perkembangannya. Lalu yang paling penting juga tanda salib ini bukan perintah atau warisan para rasul, tapi dia berkembang secara bertahap dalam tradisi gereja. Nah, itu seperti yang dikatakan di awal tadi,
Pada akhirnya tanda salib itu merupakan identitas iman orang Kristen, dalam hal ini orang Katolik. Semoga cukup membantu pengetahuan kita dan Tuhan memberkati kita semua.